Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farudis Kaditya dengan NIM 1910802000107. Di sini saya akan menganalisa audit sistem informasi berbasis COVID-5 dengan menggunakan studi kasus analisa domain DSS Delivery Service and Support SIM-BL di unit CDC PT Telkom Pusat Tbk. Latar belakang audit sistem informasi pada PT Telkom yaitu untuk mengevaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan untuk mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Tujuan dilakukannya audit yaitu 1. Untuk mengetahui kondisi performasi tata kelola teknologi informasi pada SIM-BL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5. Kedua, untuk menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIM-BL unit CDC PT Telkom. Langkah-langkah audit. 1. Mengetahui visi misi perusahaan PT Telkom. Kedua, mengetahui visi misi divisi CDC PT Telkom. Ketiga, keselarasan visi dan misi. Keempat, domain. Kelima, asesmen. Keenam, recommendation. Visi dan misi PT Telkom. Visi yaitu to become a leading telecommunications, information, media, entertainment, and service atau TEMS player in the region. Misi PT Telkom. 1. To provide TEMS with excellent quality and competitive price. Kedua, to be the role model as the best managed Indonesian corporation. Selanjutnya ada visi dan misi CDC PT Telkom. Visi yaitu untuk menjadi perusahaan yang terbaik di dunia di dalam membangun komunitas demi berkelanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misi 1. Membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, entertainment atau TIME. Kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, entertainment atau TEM. Yang ketiga, membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sini saya akan membahas domain. COVID-5 memiliki domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain berasal dari governance dan tempat lainnya berasal dari manajemen. Domain yang berasal dari area governance of enterprise IT adalah evaluate, direct, and monitor atau EDM yang terdiri dari 5 proses. Sedangkan domain yang berasal dari manajemen of enterprise IT sejalan dengan tanggung jawab pada area plan, build, run, and monitor atau PBRM. Proses COVID-5. Terdapat 32 proses yang dipecah ke dalam masing-masing domain, yaitu 1. Ali, Plan and Organize atau APO dengan 13 proses. Kedua, Build, Acquire and Implement atau BAI dengan 10 proses. Ketiga, ada Deliver, Service and Support atau DSS dengan 6 proses. Keempat, ada Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA dengan 3 proses. Domain Deliver, Service and Support. Deliver, Service and Support yang biasa dikenal dengan singkatan DSS merupakan salah satu domain di framework COVID-5. Domain ini merupakan perluasan dari domain Deliver and Support DS pada versi COVID sebelumnya, yakni COVID 4.1. Domain DSS menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Sementara fokus domain DSS pada COVID-5 yakni pada aspek pengiriman teknologi informasi,
proses, dan dukungan yang memungkinkan untuk pelaksanaan sistem TI yang efektif dan efisien. Domain DSS terdiri dari 6 kontrol objektif, yakni 1. Ada DSS 01 yang mengelola operasi. Kedua, DSS 02 yang mengelola permintaan layanan dan insiden. Yang ketiga, ada DSS 03 yang mengelola masalah. Yang keempat, ada DSS 04 yang mengelola keberlanjutan. Kemudian, yang kelima, ada DSS 05 yang mengelola keamanan layanan. Dan ada DSS 06 yang mengelola kontrol proses bisnis. Teknik pengumpulan data. Tahap awal pelaksanaan audit ini adalah pengumpulan data untuk mendukung penilaian, evaluasi lapangan, dan juga untuk mengetahui kondisi nyata dari bagian bina lingkungan unit CTC PT Telkom terhadap audit yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan survei lapangan. Dalam pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara ini dilakukan berdasarkan tabel RACI chart yang sudah dipetakan dengan struktur organisasi dan sistem pengelolaan SI atau TI di bagian bina lingkungan unit CTC PT Telkom. Kuesioner. Pada tahap ini dilakukannya kuesioner untuk mencari tanggapan-tanggapan dari para responden mengenai kondisi terkini yang ada pada bagian bina lingkungan unit CTC PT Telkom terkait dengan domain DSS atau Deliver Service and Support. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan proses-proses yang ada pada domain DSS atau Deliver Service and Support. Ini merupakan tabel responden kuesioner. Kemudian ada wawancara. Dilakukannya wawancara untuk meng-cross-check atau mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat. Untuk melengkapi aktivitas yang respondennya hanya oleh pihak direktur atau pihak manajer, dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait dengan DSS atau Deliver Service and Support. Dan ini adalah tabel responden wawancara. Ada Bapak Heri dengan nama responden SM Bina Lingkungan, dan ada nama Bapak Bambang Subagjo sebagai manajer sistem informasi bagian Prandal, dan nama Bapak Supriyono sebagai manajer perencanaan dan pengembangan bagian Prandal. Kemudian ada Bapak Soheh sebagai officer di bagian Bina Lingkungan. Kemudian ada Bapak Hadrai Malavi sebagai PIC SIM BL Divisi ITSS. Kemudian ada Bapak Nazarudin sebagai PIC SIM BL Telkom Sigma. Kemudian ada rekapitulasi nilai capability. Setelah dilakukan analisis hasil kuesioner, maka didapatkanlah hasil nilai-nilai pada tiap aktivitas yang ada pada domain DSS, Deliver, Service and Support, dan dimasukkan ke dalam form kerja audit. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah mencari rata-rata nilai pada tiap proses untuk mengetahui bagaimana kondisi tiap proses yang ada dengan cara menjumlahkan seluruh level yang dipilih, lalu dibagi dengan jumlah item pertanyaan di tiap domain. Ini dia tabel rekapitulasi capability. Analisis gap DSS 01. Berdasarkan analisis hasil dari dan ditetapkannya level capability pada DSS 01, telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS 01 berada pada level 4, yaitu bahwa DSS 01 dalam predictable proses, yang berarti DSS 01 dilakukan. Aktivitas, kebijakan, dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Level target yang ingin dicapai adalah level 5, yaitu optimizing process. Ini ada tabel DS01 Manage Operation, level existing 4, level target 5, gap 1. Untuk menuju pada level 5, maka yang harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi untuk pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya, juga memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan cukup baik.
Kemudian ada analisis gap DSS02. Telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS02 yaitu sama dengan DSS01 yang berada pada level 4. Yaitu bahwa dalam DSS02 dalam predictable process yang berarti DSS02 dilakukan aktivitas-aktivitas kebijakan dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Level target yang ingin dicapai yaitu level 5, optimizing process. Dan ini adalah tabel DSS02. Level existing 4, level target 5, dan gap 1. Untuk menuju pada level 5, maka yang harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi untuk pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya. Kemudian ada analisis gap DSS03. Telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS03 yaitu sama dengan sebelumnya berada pada level 4. Dan level target yang ingin dicapai adalah level 5 yaitu optimizing process. Dan ini adalah tabel proses DSS03. Level existing-nya 4, level target 5, dan gap-nya 1. Untuk menuju pada level 5, maka yang dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi untuk pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya. Jadi sama dengan DSS03, 02, dan 01. Kemudian ada analisis gap DSS04. Berdasarkan analisis hasil yang dan diterapkannya level capability pada DSS04 diperoleh bahwa nilai level capability-nya berada pada level 3. Yaitu dalam established process yang berarti DSS04 telah dilakukan pada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut terdokumentasi dan komunikasi berjalan dengan baik. Level target yang ingin dicapai adalah level 4 yaitu predictable process. Dan ini tabel proses DSS04. Level existing-nya 3, level targetnya 4, gap-nya 1. Untuk menuju pada level 4, maka yang harus dilakukan yaitu menetapkan ukuran layanan atau informasi yang ingin dihasilkan dan memastikan ukuran layanan tersebut tercapai. Kemudian memantau dan menganalisisnya. Kemudian ada analisis gap DSS05. Berdasarkan analisis hasil dan diterapkannya level capability pada DSS05 telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS05 yaitu pada level 4. Dan level target yang ingin dicapai adalah level 5 yaitu optimizing process. Dan ini tabel proses DSS05. Level existing-nya 4, level targetnya 5, gap-nya 1. Untuk menuju pada level 4, maka yang harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi untuk pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya. Dan juga memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan cukup baik. Kemudian ada analisis gap DSS06. Telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS06 yaitu sama dengan sebelumnya yang berada pada level 4. Dan level target yang ingin dicapai adalah level 5 yaitu optimizing process. Ini dia tabel proses DSS06 dengan level existing-nya 4 dan level targetnya 5, gap-nya 1. Untuk menuju pada level 5, maka yang harus dilakukan yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu membuat inovasi dan strategi untuk pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya. Juga memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan cukup baik. Ini kemudian ada rekomendasi keseluruhan proses dari DSS01 sampai DSS06. Ada DSS01 yaitu diperlukan adanya pengawasan monitoring ruangan secara 24 jam dengan menggunakan kamera CCTV karena di dalam ruangan belum menggunakan monitoring yang memiliki fungsional melihat sudut-sudut ruangan. Kedua, perlu adanya sistem pengawasan piket atau yang bertugas dengan cara memastikan di waktu awal mulai piket, waktu pertengahan piket, serta waktu akhir piket.
Ketiga, perlu diadakannya rapat evaluasi mingguan untuk membuat evaluasi dan proyeksi mengenai jalannya operation atau performansi. Yang berikutnya dapat dihasilkan list poin evaluasi mingguan dan list poin proyeksi seminggu ke depan dalam menjalankan operation IT. Kemudian ada DSS 02, yaitu 1. Perlu dibuat fungsi help stack dari user atau bina lingkungan kepada manajer sistem informasi perencanaan dalam pengendalian randal untuk mengefisienkan waktu dalam pelaporan insiden. Kedua, membuat skema klasifikasi dan prioritas dari permintaan layanan yang diperoleh dari user bina lingkungan sebelum diteruskan kepada ITSS agar proses perbaikan dan pembaharuan dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Dan ketiga, menentukan level-level insiden terutama untuk insiden besar dan insiden tentang keamanan yang terjadi dari pelaporan user agar dapat dibuat mitigasi pola pencegahan terhadap potensi insiden yang akan terjadi. Kemudian ada rekomendasi DSS 03. 1. Membuat fungsi troubleshooter untuk dapat mengetahui problem yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Yang kedua, menentukan permanen fix terhadap akar permasalahan yang telah dianalisis. Kemudian ada rekomendasi DSS 04, yaitu 1. Bagian perencanaan dan pengendalian CDC PT Telkom melakukan monitoring dan memastikan proses backup atau restore yang dilakukan oleh ITS, reliability dan availability data terpenuhi. Kedua, dilakukannya tindak lanjut dari proses monitoring, backup atau restore tersebut untuk memitigasi risiko data aplikasi keuangan yang hilang karena ketidaklengkapan atau ketidakcukupan backup dan restore. Yang ketiga, rapat budget komit per 3 bulan dalam mengontrol, mengevaluasi, dan membuat proyeksi ke depan perlu dilaksanakan secara konsisten agar pelaksanaan dapat selalu dilakukan perbaikan demi target blueprint 5 tahun dapat tercapai. Kemudian ada DSS 05. 1. Melakukan penetration test secara periodik, yaitu 3 bulan 1 kali. Kedua, menentukan otorisasi terhadap device yang boleh mengakses informasi institusi dan jaringan institusi. Artinya, screening terhadap kode device. Ketiga, menerapkan enkripsi informasi saat pengiriman berdasarkan klasifikasinya agar informasi tersebut aman. Kemudian ada rekomendasi DSS 06. 1. Melakukan inovasi proses bisnis dalam bantuan sosial setiap 2 tahun 1 kali, merujuk kepada evaluasi blueprint 1 tahun 1 kali. Kedua, memantau dan mengevaluasi prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi. Ketiga, menyimpan dengan baik atau mengarsipkan data seperti sumber informasi, rekaman transaksi untuk dijadikan bukti dalam pengukuran penilaian keberlangsungan proses bisnis dan dapat sebagai rekomendasi. Keempat, mengidentifikasi jenis-jenis data yang bersifat rahasia, membuat prosedur penyimpanan dan penghapusan yang tepat. Oke, segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya M. Valudis Keditya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.